Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali bersama saya Lutfi Service di teknis abal-abal. Di sini ada Xiaomi Redmi Note 4 yang kata user mati total, dan saya tanya kronologinya ke user, katanya habis kerendam air cucian, handphone ini ke bawah cuci, dan handphone ini mati total ya setelah sekian jam dimainkan. Ya, ini kalau kasus untuk yang kayak gini biasanya diakibatkan oleh adanya jalur yang terhambat ya, menjadikan tidak adanya arus yang mengalir lancar seperti air. Oke, jadi di sini ada tampilannya dari Xiaomi Note 4. Ini adalah kondisi mesinnya. Ya, di bagian baterai juga cukup mengkhawatirkan, ada korosi warna putih-putih kayak gitu. Dan okelah, kita bongkar untuk mesinnya terlebih dahulu ya. Kita copot untuk semua papan fleksibelnya dan kita akan lihat secara detail di manakah letak kerusakannya. Dan untuk di soket LCD-nya juga agak mengkhawatirkan ya, di situ juga sudah berwarna hitam, itu efek air yang sudah lama mengendap di bagian soket LCD-nya. Oke, kita bongkar saja untuk handphone ini ya, untuk mengetahui lebih lanjut di manakah letak yang menghambat jalurnya. Biasanya ada sebuah komponen kapasitor ataupun resistor. Biasa terkena air itu kebanyakan resistor kapasitor ya, yang terjadinya korosi dan konsleting yang menghambat jalurnya ya. Dan bisa kalian lihat itu di dekat sensor, di bawah sensor itu terdapat putih-putih korosi kayak begitu. Dan kita juga harus membersihkan semuanya ya. Kita lihat-lihat dulu semuanya. Di sini saya membuka kaleng di bagian IC power, IC MC dan CPU. Kita lihat di sini dan tidak terdapat korosi di situ, kita rapihkan kembali ya. Dan yang mengkhawatirkan sih di soket LCD-nya ya, takutnya ini LCD-nya jadi rusak ya gara korosi yang terlalu lama, dan itu jelas sekali menghambat jalur kalau tidak kita bersihkannya. Oke, di sini kita akan membersihkannya dengan menggunakan thinner ya. Semuanya itu terdapat korosi di soket baterai, soket fleksibel charger, di soket LC-nya juga semua terkena korosi ya. Dan ini pun juga di sini terdapat korosi ya. Oke, kita percepat saja untuk langkah pengerjaannya. Ya, intinya kita akan di sini di channel ini tidak akan banyak basa-basi, jadi kita langsung di manakah dan bagaimanakah cara mengerjakan handphone yang terkena air. Oke, kita simak ya. Dan di sini terdapat juga banyak korosi, kita bersihkanlah terlebih dahulu dengan menggunakan thinner, dan kita copot dulu untuk area-area yang mengkhawatirkan seperti ada soket papan kamera ya. Kita copot semuanya dan kita bersihkan dengan sikat gigi dan sedikit menggunakan thinner. Thinner yang saya gunakan adalah thinner Ampla, ataupun bisa kalian gunakan dengan cairan IPA, ataupun bisa kalian menggunakan dengan thinner A spesial, itu yang paling rekomendasi, atau bisa dengan menggunakan minyak kayu putih yang suka dipakai buat bayi ya. Tetapi yang bagus merek minyak kayu putihnya, jangan minyak tawon ya. Dan di sini sudah saya bersihkan tetapi masih ada hitam-hitamnya. Semoga di LCD-nya baik-baik aja dan tidak terjadi apa-apa ya. Kita bersihkan aja secara menyeluruh dan biar korosinya pada hilang dan tidak terlalu terhambat jalurnya ya. Jadi di sini juga kita kerok-kerok juga, karena di bagian soket LCD itu adalah yang paling parahnya kalau menurut saya. Di situ ada korosi hitam yang menempel, jadi kita bersihkan dengan menggunakan pinset, kita kerok-kerok, tapi jangan kasar ya keroknya, cukup pelan-pelan saja, dan kerok juga dengan menggunakan kuku sampai kelihatan bersih, dan jangan sampai mengelupas ya di jalur LCD-nya, takutnya kita malah melukai si jalur LCD-nya. Sudah kita bersihkan, kita bersihkan lagi dengan menggunakan tisu, artinya kita keringkan dengan menggunakan tisu, jangan sampai berserakan di air thinnernya ya. Oke, di sini kita mencoba memasangkannya kembali ya, karena sudah dirasa bersih kalau saya lihat, dan kita akan mencoba untuk menghidupkannya. Handphone ini masih belum mau menyala ya.
artinya masih ada konslet lain ya yang menghambat jalurnya, walaupun saya lihat, saya analisa itu masih bersih sekali ya, dan tidak ada lagi korosi yang menempel pada papan PCB atau mesin dari handphone ini ya. Oke, kita analisa dengan menggunakan tester Android. Kita cari negatif positifnya, karena kita akan ukur di mana letak positif dari handphone ini atau jalur pibet ini, karena di sini saya akan mengukurnya dengan menggunakan power supply. Setelah saya cek dengan menggunakan tester, ternyata di pada pojok bagian baterainya itu terdapat ground, dan pojoknya lagi ground, itu artinya di handphone ini konslet ya. Dan kita bongkar kembali handphone ini dan kita sambungkan di jalur pibetnya dengan menggunakan solder untuk kita mengecek dengan menggunakan power supply ya, atau bisa kita tembak langsung dengan menggunakan MBR seperti ini ya. Dan ini langsung saya percepat karena saya tidak suka basa-basi, kita langsung ke ini saja. Jadi begini, dan di situ letak jalur pibet atau letak positif dari si baterainya itu ya, dan itu ngeground ya. Di sini saya menggunakan tester Android dengan setelan, bisa kalian lihat sendiri. Dan untuk cara penggunaannya juga gampang. Di sini adalah MBR, saya punya yang 5 ampere ya. Dan gunakan plug di sekitaran area yang panas. Tadi sudah saya cek area-area yang panas pada saat saya tempelkan MBR di mesin ini ya. Dan kita bisa kalian lihat di situ adalah letak kerusakannya, konslet. Nah, ada asap kayak begitu ya. Tadi pas pertama saya cek itu kayak ada api di situ, dan sekarang ada asapnya di situ ya. Sesudah api ya asap. Oke, jadi kita sudah tahu di mana letak kerusakan dari handphone ini sehingga menyebabkan handphone ini mati total. Kita bersihkan sisa-sisa plug yang kita tempatkan tadi di sana, dan kita copot saja untuk komponen yang menghambat jalurnya dengan menggunakan pinset ataupun kita buang aja juga nggak apa-apa untuk yang ini, karena untuk di kapasitor ini juga kecil, nggak mungkin kita carikan imbalan dan kita pasangkan juga, ini sangat terlalu kecil. Walaupun agak berjauhan jarak dari antara kapasitor yang konsen ini dan yang lainnya, tapi kondisinya juga kecil, nggak mungkin kita pasang lagi dan nggak mungkin nempel lagi. Jadi di sini saya membuang kapasitor yang menyebabkan handphone ini konslet ya. Sudah kita buang, kita ukur di tempat yang menyebabkan konslet tadi ya. Kita ukur dengan menggunakan tester Android atau multi tester digital ataupun analog, dan setelah saya ukur di situ jalurnya yang satu ngeground dan yang satu ada nilai, itu artinya sudah oke ya jalurnya. Dan kita cek lagi untuk menggunakan tester Android apakah masih ngeground, dan tidak ngeground ya. Sekarang sudah aman jalurnya, intinya sudah tidak ada lagi yang menghambat menyebabkan handphone ini konslet yang menghambat ya. Dan arus yang terhambat itu menyebabkan handphone ini mati total. Dan kita pasangkan kembali lalu kita hidupkan, dan handphone ini masih tidak mau hidup. Dan coba kita untuk mencharger handphone ini ya, apakah handphone ini mau hidup setelah kita cas. Dan kondisi handphone ini ya mungkin baterainya juga habis, dan tadi saya juga menggunakan cas manual untuk menembak si baterai ini supaya baterai ini ada isinya ya. Dan bisa kalian lihat setelah saya cas dan saya raba-raba juga di belakangnya, itu tidak ada yang panas dan handphone ini mau menyala dan mau mengisi ya. Dan ya pastinya handphone ini sudah hidup normal kembali ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, sangat singkat. Terima kasih.